Malam itu bertiup pelan di sekitar jembatan Ancol. Udara terasa dingin, meski tak ada tanda-tanda hujan. Seorang pengemudi ojek online baru saja menyelesaikan pesanan terakhirnya. Waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari saat jalanan mulai lengang. Ah, sepi banget, gumam Rudi sambil menyalakan rokok. Ia melirik ponselnya, berharap ada pesanan lain sebelum pulang, tapi tak ada notifikasi yang masuk. Sambil menghela napas, ia bersandar di motornya, menikmati kesunyian malam. Namun ketenangan itu terusik oleh suara samar, seperti suara tawa perempuan. Suara itu datang dari arah jembatan. Rudi menoleh cepat, kosong. Tak ada siapapun di sana. Halah, paling suara angin, katanya menenangkan diri. Tapi tiba-tiba dari sudut matanya, ia menangkap sosok bayangan putih berdiri di tengah jembatan. Sosok itu terlihat samar, seperti tertutup kabut tipis. Jantung Rudi berdegup lebih cepat. Ia mengucek matanya, memastikan bahwa itu bukan ilusi. Bayangan itu semakin jelas. Seorang perempuan berambut panjang dengan gaun putih lusuh. Wajahnya menunduk, menyembunyikan ekspresinya. Rudi merasa tenggorokannya kering. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tanpa pikir panjang, ia segera menyalakan motornya. Namun, entah kenapa, mesinnya mendadak mati. Rudi mencoba menekan tombol starter berulang kali, tapi motornya tetap tak mau menyala. Ya Allah, ini beneran atau cuma gua yang halu? Katanya dengan suara bergetar. Saat itu juga, suara tawa tadi kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan lebih menyeramkan. Heh! Rudi membeku. Sosok itu kini sudah berdiri di depannya, hanya berjarak beberapa meter. Perlahan, perempuan itu mengangkat wajahnya. Mata merah menyala. Senyum lebar yang menyeramkan. Rudi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, Rudi gemetar. Dadanya berdebar kencang saat sosok perempuan itu melayang mendekat. Wajahnya yang pucat, mata merah menyala, dan senyum mengerikan membuat tubuhnya terasa lumpuh. Astagfirullah, bisiknya hampir tak bersuara. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk menyalakan motor, tapi tubuhnya seolah membeku. Sosok itu semakin dekat dan tiba-tiba, brak! Sebuah mobil melintas cepat, membuyarkan pemandangan di depan Rudi. Ia tersentak, dan saat menoleh lagi, sosok perempuan itu sudah menghilang. Jantungnya masih berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan motornya lagi. Kali ini berhasil. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas, meninggalkan jembatan itu secepat mungkin. Namun, saat melaju, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya semakin dingin. Lehernya merinding. Dan tiba-tiba, bang! Suara itu berbisik tepat di belakang telinganya. Rudi hampir kehilangan kendali atas motornya. Ia tahu aturan tak tertulis di dunia mistis. Jangan menoleh ke belakang. Tapi rasa takutnya membuat pikirannya kacau. Ia penasaran, apakah itu hanya halusinasi? Apakah suara itu nyata? Dengan napas tersengal, ia mengintip dari spion. Dan di sana, duduk di jok belakang motornya, perempuan bergaun putih itu menatapnya dengan senyum mengerikan. Suara tawanya menggema di sepanjang jalan. Rudi berteriak sejadi-jadinya dan langsung menarik gas kencang mungkin. Matanya nyaris tak berkedip, fokus pada jalan di depannya. Ia tak peduli kemana arah tujuannya, yang penting menjauh dari jembatan. Namun, setelah beberapa menit melaju, suara tawa itu menghilang. Udara kembali normal. Rudi memberanikan diri melihat spion. Kosong. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia menghembuskan napas lega, meski dadanya masih sesak oleh ketakutan. Tapi ketenangannya tak bertahan lama. Ketika ia menurunkan kecepatan dan hendak memastikan keadaannya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Di depan, di tengah jalan, perempuan itu sudah berdiri lagi. Kali ini wajahnya tak lagi tersenyum. Ia menatap Rudi dengan penuh amarah. Rudi tak bisa menghindar. Sosok itu berdiri tepat di tengah jalan, menghalangi jalurnya. Wajahnya yang tadi menyeringai kini berubah menyeramkan. Tatapan mata merahnya penuh kemarahan. Dengan panik, Rudi membanting setang motornya ke kiri, berharap bisa menghindari sosok itu. Namun sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Semakin jauh ia melaju, semakin ia merasa kembali ke tempat yang sama. Jalanan yang tadi lurus kini terasa seperti melingkar. Rudi mulai panik. Gak mungkin, jalan ini harusnya tembus ke perempatan, gumamnya. Tapi tidak, tak peduli seberapa jauh ia pergi, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Jembatan Ancol masih ada di belakangnya, dan perempuan itu masih berdiri di tengah jalan. Ini bukan jalan biasa, pikirnya. Tiba-tiba, lampu-lampu jalan mulai meredup, lalu padam sepenuhnya. Kini hanya ada kegelapan. Rudi merasa tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang semakin menusuk.
Lalu, dari kegelapan itu, terdengar suara yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kamu gak bisa lari, Bang." Rudy menoleh ke spion. Perempuan itu sudah duduk di belakangnya lagi. Ia menjerit, membanting setang motor, dan terjatuh. Kepalanya terbentur aspal, membuat pandangannya buram. Namun sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran, ia sempat melihat sesuatu. Di sekelilingnya ada puluhan sosok serupa. Semua bergaun putih, rambut panjang terurata merah menyala. Mereka melayang mengelilingi tubuhnya yang terkapar. Suara tawa itu kembali terdengar. Bukan hanya satu, tapi berlapis-lapis menggema di udara. Lalu semuanya menjadi gelap. Rudy membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa berat, pandangannya masih buram. Ia mengerang pelan merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Di sekelilingnya, samar-samar terlihat lampu jalan yang redup. Udara masih terasa dingin dan samar terdengar suara ombak dari kejauhan. Gua masih di sini, pikirnya dengan panik. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa lemah. Saat itu juga, ia mendengar suara langkah mendekat. Napasnya tercekat. Kamu gak seharusnya ada di sini. Suara itu bukan suara perempuan menyeramkan tadi. Kali ini suaranya berat, dalam, dan terasa lebih manusiawi. Rudy menoleh cepat. Seorang pria tua berdiri di dekatnya mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya terlihat serius, matanya tajam. "Pak, tolong saya harus pergi dari sini." Suara Rudy bergetar. Pria tua itu mengangguk. "Ikut saya. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi." Tanpa pikir panjang, Rudy berdiri dengan sisa tenaga dan mengikuti pria tua itu. Mereka berjalan menyusuri jalan yang tak berujung tadi. Di belakang mereka, suara tawa kuntilanak mulai terdengar lagi. Semakin lama, semakin keras. Rudy ingin menoleh, ingin memastikan apakah sosok itu masih mengejarnya. Tapi pria tua itu langsung menggenggam lengannya erat. "Jangan menoleh. Kalau kamu lihat mereka lagi, kamu gak akan bisa keluar dari sini." Langkah mereka semakin cepat. Rudy bisa merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, seolah sesuatu sedang mengikutinya dari dekat. Hingga akhirnya, mereka sampai di ujung jalan. Di sana, sebuah warung kopi tua berdiri dengan lampu kuning redup. Rudy terkejut. Bukankah tadi jalan ini tidak ada ujungnya? Pria tua itu berhenti. "Kamu selamat. Pergilah dan jangan pernah kembali ke jembatan itu tengah malam." Rudy ingin bertanya lebih banyak, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Pandangannya kembali menggelap. Ketika ia sadar, ia sudah berada di sebuah pos ronda, dikelilingi beberapa warga. Salah seorang dari mereka menepuk pundaknya. "Bang, bangun! Tadi kami nemuin abang pingsan di pinggir jalan. Ngapain tengah malam di sekitar jembatan Ancol?" Rudy menatap mereka dengan mata membelalak. Semua yang ia alami, apa itu nyata? Tapi saat ia berdiri, sebuah detail kecil membuatnya merinding lagi. Di jaketnya, ada bekas cenik kecil bertubuh kehitaman. "And love you, not the shonik you are."